Selamat sore, Bapak Edi. Selamat sore, Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Gimana? Baik-baik saja, Pak. Pak Edi sendiri gimana kabarnya, Bapak? Saya bersemangat tetapi kurang dikit, gitu, Bu. Karena saya menghubungi Bu Dian dari kemarin itu kok nggak diangkat terus begitu loh ya. Gitu. Maaf, Pak Edi. Soalnya Pak Edi ngubungi saya tengah malam. Saya kan lagi Iya, tidur. oh gitu ya. Tapi Karena tadi kalau pagi saya sudah baca chatnya Pak Edi. iya, Makanya saya sekarang menemui Pak Edi di ruang virtual ini, Pak. iya itulah. Saya itu tujuannya pengen itu loh, Bu, berdiskusi tentang saya itu merencanakan suatu program, tetapi kok kebingungan gitu ya, kebingungan. Ya, ya, Nah, Pak. saya ingin mendapatkan masukan, Oh gitu. iya. Baiklah Pak, jadi tujuan Pak Edi berdiskusi dengan saya hari ini adalah untuk mendiskusikan terkait program yang akan Pak Iya, Edi laksanakan ya Pak. iya. Sebetulnya program ini idenya dari kepala sekolah sih. Cuman saya yang harus melaksanakan. Kepala sekolah kan tinggal saya pengen ini, gitu ya. Pak Edi tolong laksanakan. Programnya itu adalah membuat program inovatif ini, Bu. Program inovatif sekolah untuk membuat sekolah ini mempunyai kegiatan besar. Kalau kemarin kan rekor muri, ini kegiatan besar internasional yang melibatkan eh, perwakilan beberapa sekolah Katolik di ASEAN ya, Asia Oh, itu. luar Wah, biasa itu yang sekali programnya sangat inspiratif dan hebat ini Pak programnya. tapi nah ini saya juga sedang merencanakan, tapi apakah bagaimana langkah-langkahnya itu saya sedang bingung. Itu ya Pak. Baiklah Eh, Pak. Untuk yang pertama saya ingin mengajak Pak Edi untuk berdiskusi terkait tujuan yang ingin dicapai Pak dalam program ini apa Pak? Supaya nanti Pak Edi lebih mudah untuk menentukan langkah-langkahnya, maka Pak Edi tetapkan dulu tujuannya oh apa dari tujuannya, program ini, Pak. iya tujuannya yang jelas memang menjalin eh, komunikasi antar sekolah Katolik se-Asia itu ya. Selama ini kan hanya paling yayasan dengan yayasan, tidak sampai pada grassroots-nya yaitu unit ke unit. Nah, padahal yang penting itu adalah unit ke unit, kemudian baru membuat MOU yayasan dengan yayasan. Nah, tujuan saya adalah kita mempunyai relasi antara unit per unit sekolah di Katolik di Indonesia dengan di Asia. Begitu. Itu tujuannya. Kemudian target selanjutnya tentu memudahkan kami untuk student exchange, Bu, pertukaran pelajar gitu ya. Pertukaran pelajar misalkan dari Indonesia, kami dari sekolah kami ke mungkin ke India, ke China, Oh ya, Pak. terus kemudian ke Filipina, kan banyak itu. Ke Singapura terutama yang dekat, atau Australia, sekarang Australia kan masuk ke Asia ya. Itu begitu, Bu. Iya. Targetnya begitu, Iya. tujuannya itu, targetnya itu. Ah, bagus sekali ini, Pak, programnya sangat-sangat luar biasa dan inspiratif sekali. Tujuannya juga Tapi sangat ininya, bagus sekali, Pak. tapi Iya, ininya Pak. bingung, bagaimana Iya. langkah saya Monggo. harus bagaimana? Sekarang kita Monggo saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Edi, Iya, nggih. Mungkin iya, dengan iya, diskusi kita akan membantu sedikit meringankan lah Pak beban yang iya, ada iya, di pikiran Pak Edi. siap, siap, Nah, siap. tadi tujuannya sudah Pak Edi tetapkan ya Pak ya. Ah, Selanjutnya Pak, eh, untuk menentukan program ini berhasil atau tidak, kira-kira indikator sebagai tolak ukurnya itu apa Pak? Tolak ukurnya kalau sudah ada MOU, jadi ada MOU, ada pertemuan otomatis ya. Ada bayangan saya itu kita menjalin komunikasi dengan mereka dulu, terus kemudian mengadakan suatu kegiatan atau event besar atau kecil atau event yang bisa membuat MOU.
Master of Understanding tentang suatu kerjasama. Itu targetnya. Jadi Ya. ukuran keberhasilannya adalah ketika terjadi adanya MOU. Tuh, Kerjasama. jadi ukuran keberhasilannya itu jika sudah ada MOU ya Pak. Iya, sudah ada Maaf ya MOU. Pak, suara saya agak Nah, serak ini Pak. nggak apa-apa, sama saya juga. Nah, Jadi mungkin kurang enak didengar suara saya. hmm, Baiklah Pak, selanjutnya ya Pak ya. nah, Untuk mengawali program ini, kira-kira apa saja Pak yang bisa atau harus disiapkan oleh Pak Edi? iya. Di awal saya mencoba menyiapkan rekan atau semacam steering committee ya, SCOC. Tetapi kemudian kok saya berpikir terlalu besar SCOC itu, saya mencoba menyiapkan tim taktis, gitu ya, tim taktis. Kalau SCOC kan memang steering committee besar ya, besar banget melibatkan banyak orang. Tapi kalau tim taktis ini kan lebih cenderung 3 atau 4 orang yang memang punya eh, kemampuan, kapabilitas sama hal yang sama, visi yang sama itu. Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua baru menjajaki kerjasama dengan mengirimkan mungkin surat atau kontak person, mencari kontak person humas dari setiap sekolah pasti otomatis ada humasnya masing-masing gitu ya. Menghubungi humas mereka untuk mencoba memberikan reaksi. Apakah mereka nanti merespon atau tidak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jikalau memang itu 3 langkah yang sedang kami siapkan. Jadi mencoba pertama membuat tim taktis, yang kedua mencari kontak person dari mereka untuk kita hubungi. Itu yang kedua itu. Yang ketiga kami masih menunggu apa gitu ya. Itu. Setelah 2 langkah ini berhasil gitu ya Pak? Iya, setelah 2 langkah berhasil kita sudah punya tim taktis, kemudian saya sih pengennya sebuah divisi ya. Divisi artinya berada di bawah tim kurikulum atau tim humas, satu divisi yang khusus bekerja untuk itu, terdiri dari 4 atau 3 guru atau yang lain. Kemudian kita mencari kontak persons. Kontak person itu bukan sekedar kontak person ya, tetapi orang yang betul-betul bisa bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, Iya berkomunikasi Pak. itu. Nah, itu langkah selanjutnya saya juga masih berpikir ini. Sudah begitu. Nah, untuk menentukan langkah selanjutnya, kira-kira di sekolah Bapak, hal yang sudah ada atau aset yang sudah ada di sekolah itu yang bisa mendukung keberhasilan dari program ini apa saja, Pak? Kalau sekolah kami aset manusianya oke, karena orang tua aset guru bagus, rata-rata hampir bahasa Inggrisnya fluent gitu ya. Fluent, bahasa Inggrisnya fluent untuk yang muda-muda. Terus kemudian orang tua juga mereka berpendidikan S1 rata-rata, sudah S2, bahkan ada yang doktor juga. Terus kemudian untuk kepala sekolah luar biasa, inovatif, kreatif meskipun sudah sepuh. Terus kemudian untuk aset finansial, boleh dikata tidak ada problem kami ya. Mau mereka sering keluar negeri anaknya, sering keluar negeri liburan Singapura, liburan ke Amerika, New Zealand, gurunya liburan ke Tanggul, repot ya. Nah, kalau aset finansial sekolah juga luar biasa, budaya politik asetnya memang kita Chinese ya keturunannya, maka mereka lebih terbuka. Nah, kami merasa aset yang di sekolah kami cukup luar biasa, cukup luar biasa. Cuman memang ada inventory, beberapa inventory sudah wajar memang ya. Tapi ada prinsip kepala sekolah menyampaikan begini, the show must go on.
Atau kita naik sebuah kereta yang pimpin beliau, kalau enggak mau ya lewat dia di belakang aja, kalau enggak mau ya gerbongnya diputus saja, kita berangkat. Nah, itu adalah aset yang menurut saya bisa dijadikan kekuatan bagi saya untuk mencapai target itu, Bu. Itu begitu. Jadi setelah saya menyimak pernyataan dari Pak Edi, di sekolah Bapak ini aset-asetnya sudah mendukung semua ya Pak. Mulai dari aset SDM, aset finansial, dan juga aset lingkungannya semuanya sangat mendukung untuk keberhasilan program ini ya Pak ya. Dari sudut pandang saya ketika saya dulu di CGP, kemudian melakukan identifikasi aset sekolah, saya merasa aset saya itu sudah tingkatannya di tingkat provinsi gitu ya. Wah, untuk tingkat SMP memang luar biasa. Tapi ya aset yang luar biasa itu juga yang kalau tidak ditangani baik kan bisa berbalik arah. Saya yakinnya begitu sih. Tapi untuk mendukung program ini, saya punya keyakinan besar berhasil. Kemungkinan sangat mendukung gitu ya. Sangat mendukung sekali. Cuman ini diberikan kepada saya, yaitu keraguan saya bagaimana mengeksekusi, gitu, mengeksekusi rencana ini itu. Wah, masih luar biasa. Itu loh, Bu. Gitu. Iya, berarti Pak Edi ini adalah orang pilihan yang diberi kepercayaan yang sangat luar biasa sekali untuk melaksanakan program yang tentunya juga sangat-sangat luar biasa ini Pak. Dan saya sebagai kepala sekolah di SD pinggiran ini juga penasaran ini Pak. Pengen belajar Iya. banyak gitu dari Pak Edi. Wah, saya ini coach, Bu. Saya coach itu belajar sama coachnya gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga punya ambisi juga di balik program ini, Bu. Kalau nanti terjadi MOU dengan Sekolah Katolik se-Asia, kan saya bisa enak jalan-jalan ya ke Filipina, ke Jepang, ke Cina dengan alasan teacher exchange atau manusia buangan yang dibuang luar negeri ya gitu kan, seneng Iya, juga. Itu menyelam ambisi saya sambil juga. minum air ya Pak. Iya, menyelam sambil tenggelam kalau ini, Bu. Ya. Iya ya Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, iya. Selain aset-aset yang sudah mendukung, kira-kira dukungan apa lagi yang Pak Edi butuhkan untuk menunjang keberhasilan dari program ini, Pak? Iya, yang sebetulnya yang paling penting itu dukungan dari eh, ya dari yayasan sih. Tetapi saya yakin kepala sekolah mampu untuk meyakinkan yayasan bahwa rencana ini baik untuk sekolah ke depan. Begitu, Ibu. Terima kasih banyak Luar ya. biasa sekali. Dari percakapan ini tadi saya sudah bisa merangkum banyak hal dan juga Eh, mendapatkan inspirasi, insight yang baru dari Bapak bahwa dalam melaksanakan suatu program memang kita itu membutuhkan strategi yang tepat dan efektif ya Pak ya. Dan iya, Pak Edi tadi sudah merencanakan langkah-langkah, jadi tadi ada dua langkah yang sudah direncanakan iya. oleh Pak Edi Hmm, dengan dukungan aset yang juga sangat-sangat mendukung. Saya yakin program yang sudah dipercayakan kepada Pak Edi nantinya akan dapat berhasil dengan baik, Pak. Nah, Oke. kira-kira ya Pak ya, saya kan juga penasaran ini Pak, program yang Ya, sudah direncanakan Pak Edi ini kira-kira keberhasilannya sejauh apa? Jadi saya ingin bertemu kembali dengan jenengan, Pak, untuk berbagi cerita dan pengalaman kepada saya. Kapan kira-kira, Pak, saya bisa bertemu dengan jenengan? eksekusi dua rencana, rencananya saya eksekusi sekitar 1 bulan ini. Jadi 1 bulan ini mungkin bisa kita bertemu dan untuk konsultasi lagi ya, Bu. Nah, setelah saya melaksanakan satu program yang pertama itu, membuat tim divisi ya, divisi kemudian mencari kontak persons, kemudian berkomunikasi dengan kontak persons. Nanti saya akan ketemu dengan Ibu lagi. Ya, 1 bulan mungkin ya, 1 bulan. Nah, saya Gitu. sangat bersyukur nanti bulan Ya, depan saya bisa bertemu kembali iya, dengan Pak Bu. Edi. Karena dengan Iya. berbincang-bincang dengan Pak Edi, saya menemukan banyak sekali wawasan baru, pembelajaran yang sangat-sangat bermakna, dan tentunya bisa menambah pengetahuan saya, Pak. Oke, sama juga Bu. Terima kasih banyak Ibu memberikan saya kekuatan dan Sama-sama, inspirasi. Pak. Semoga Terima kasih. programnya berhasil dengan baik ya, Iya, Pak ya. iya, terima kasih Bu.
Mungkin Terima untuk kasih, selamat percakapan. sore. Iya, terima kasih Pak. Saya akhiri percakapan kita ya Pak. Mohon maaf jika ada banyak sekali Iya. kekurangan dalam percakapan ini Pak, karena memang pengetahuan saya itu terbatas, tidak seperti Pak Edi yang pengetahuannya itu unlimited tanpa batas sepertinya. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, sore. selamat sore.